apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaq wa aqum minas shalihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Di akhirat saya pengen balik, walau sedetik saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Allahu 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 Allah. Ya, ada orang-orang yang saat hidup di dunia itu dia dijaga dari maksiat. Kalau para nabi udah nggak usah ditanya, itu kan maksum sifatnya. Ya, tapi ada orang yang bukan nabi, bukan rasul. Ya, awas, dia bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi rasul sifatnya maksum, dijaga langsung dari maksiat. Para nabi nggak mungkin berbuat maksiat, kecuali ada yang diizinkan oleh Allah. Maksiat itu untuk jadi hikmah pada umat berikutnya, bukan untuk nabinya. Seperti Adam alaihissalam nabi. Ya, pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Diizinkan oleh Allah memakan buah khuldi. Kan salah itu. Ya, tapi ketika itu diizinkan, itu sebetulnya bukan Adam diizinkan untuk berbuat maksiat semata karena nafsunya, bukan. Tapi ada hikmah di balik kesalahan itu untuk anak cucu Adam yang bukan nabi. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kalimat tobat yang Allah turunkan kepada Adam untuk diajarkan kepada anak cucunya ketika mereka berbuat salah di kemudian hari. Karena kalau nabi itu dilindungi dari salah, dijaga. Cuman kalau anak cucu Adam seperti saya, Anda, kita kan bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Kalau kemudian mereka salah, bagaimana jalan kembalinya? Karena itu Adam diizinkan memakan buah khuldi, turun kemudian ke bumi. Setelah turun, diturunkan oleh Allah kalimat taubat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat tuntunan taubat, diterima oleh beliau. Begitu diterima oleh beliau, diterima kemudian dipraktekkan oleh Adam. Dibacakan, ya Allah, saya berbuat zalim, saya akui. Quran surah ke-7 ayat 23. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, Adam mengatakan, ya Allah, saya mengakui saya berbuat zalim. Ya Allah, saya berbuat zalim pada diri saya. Saya mengakui kesalahan ini kesalahan saya. Engkau menjaga saya, tapi nafsu saya membuat saya kemudian tergerak untuk melakukan kesalahan, sifat manusia. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi saya pun ingin berbuat baik. Saya ingin kembali kepadamu dalam kebaikan, dalam keselamatan, tidak ingin terjerumus dalam kesalahan. Maka bimbing saya untuk kembali dalam kebaikan. Kalau engkau tidak berikan itu, maka saya akan rugi, ya Allah. Saya akan rugi, minta. Kalimat ini poinnya sesungguhnya bukan untuk Adam, tapi untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah seperti ini, jalan kembalinya. Dari mana taunya? Ayat 26-nya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Kata Allah, hei anak cucu Adam, tuh khitabnya ke kita. Jadi tujuan Adam itu diizinkan memakan buah khuldi, tujuannya untuk memberi pesan kepada kita. Hei anak cucu Adam, kalau Adam itu nabi, Adam itu rasul, saya akan jaga. Adam itu nabi, maaf, yang rasul dari Nabi Nuh. Adam itu nabi, saya jaga Adam dari berbuat salah. Cuman saya contohkan kejadian Adam itu untuk kalian. Kalau kalian nanti berbuat salah, seperti pernah bapakmu ini dicontohkan begini, maka jalan kembalinya seperti ini. Jangan sampai digoda setan lagi, jangan dikeluarkan dari kebaikan-kebaikan lagi. Kalau kamu berbuat salah, begini cara memperbaiki dirinya. Tapi ada kalangan-kalangan spesial. Dia manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi diberikan bimbingan oleh Allah bagaimana mengendalikan nafsunya sehingga seakan-akan dirinya terjaga dari perbuatan maksiat dalam kehidupannya. Pernah mendengar kalimat Ali Imran? Apakah Imran itu nabi? Apakah Imran itu rasul? Pernah mendengar Imran pernah bergibah? Pernah mendengar Imran pernah mencuri? Pernah mendengar Imran misalnya pernah mencela orang lain? Tidak. Kenal dengan Luqman? Oh, bagus. Sana udah tidak. Luqman bukan nabi, Luqman bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Imran namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang-orang soleh yang dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, padahal dia bukan nabi dan bukan rasul. Ada yang perempuan, Ustadz itu kan laki-laki, perempuan siapa? Maryam. Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, tapi bahkan tidak hanya dirinya dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, bahkan di antara perempuan yang langsung ditetapkan oleh Allah dijaga dari setan selama hidupnya. Perempuan di antara yang dijaga dari setan, tidak disentuh setan selama hidupnya, Maryam. Sampai kembali kepada Allah, rizkinya dijaga oleh Allah, jangan sampai ada yang haram masuk dalam tubuhnya, langsung Allah yang hadirkan rizkinya kepadanya. Maryam sampai muncul surahnya, surah ke-19. Jadi sekarang kita akan keluarkan bagaimana bisa seperti Maryam, bagaimana bisa seperti Imran, bagaimana bisa mendapatkan perlindungan seperti Luqman. Dijaga dari perbuatan maksiat saat di dunia, salah satunya itu terkait dengan makna salam.
Kalau terkait dengan salam selamat dunia dari maksiat, di alam kuburnya selamat dari siksa. Bahkan kata Allah menggunakan fi'il mudhari tuh, ya. Ada ya-nya. Allah tidak mengatakan wassalamun alaihi yauma fil qubur, tidak. Tapi wa yauma yamut. Akan, sedang, akan, nanti. Ya, fi'il mudhari bisa present, continuous, future. Bisa progresif. Nanti saat akan terjadi atau sedang terjadi. Kata Allah, bahkan bukan hanya di alam kuburnya. Saat sedang akan wafat pun dia akan diselamatkan dari dahsyatnya sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya. Membuat kacau keadaan pikirannya. Diganggu kemudian oleh setan, itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu ridha dengan apa yang aku berikan, aku pun akan ridha dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah. Lihat kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah, ridha dan diridai. Saya ridha dengan kamu, kamu pun akan ridha dengan saya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya. Hasil dari amal baiknya ditampakkan. Ya, makanya kalimat Qur'annya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu jadi bagian dari hambaku, aku sudah siapkan surga untukmu, dibentangkan amalan-amalannya. Makanya pernah saya kisahkan di masa-masa yang lalu, ada sahabat Nabi itu ketika wafat, dia mengigo dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang ini ahli masjid, biasanya posisinya sayap kanan pojok. Nabi ke masjid, orang ini tidak ditemukan, sampai ditunggu. Menjelang azan, tunggu barangkali terlambat. Setelah agak sekian lama orangnya tidak datang, maka dikumandangkan kemudian iqamah, tunaikan sholat. Begitu selesai ditengok ke rumahnya, cukup agak jauh jaraknya. Sampai ke depan rumahnya, keluar kemudian istrinya setelah disampaikan ada Nabi, ditanya kemana suamimu tidak ke masjid. Kata beliau telah wafat ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Tidak ya Rasulullah, kecuali dia menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak aku pahami. Apa kalimatnya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi tempatnya? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Kata Nabi, berbahagialah dia. Tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Dia terbiasa ke masjid. Dia berjalan kaki untuk ke masjid. Ketika di sakaratul maut ditampakkan oleh Allah pahala berjalan kaki ke masjidnya. Di setiap telapaknya itu ada pahalanya. Tapak pahala. Bahkan sampai ke masjid 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Sampai ke 25-nya itu baru datang. Jadi begitu baru datang dapat 25. Di hadis Muslim. Kalau pengen lihat nanti saat mau sakaratul maut tuh. Ya, nanti kelihatan. Wah. Nah dia merasa, ya Allah kok kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi pasti lebih indah daripada yang ditampakkan sekarang. Lebih banyak pahalanya. Nah tiba-tiba di musim dingin itu dia berjalan. Dia temukan seseorang yang sedang kedinginan. Dia buka pakaian luarnya. Dia pakaikan pada orang itu, dia berangkat dengan pakaian di dalamnya. Nah yang luar itu yang lama, yang dalam yang baru. Begitu ditampakkan pahala kebaikannya, dia sadar, ya Allah kalau saya berikan yang baru, pahalanya lebih banyak lagi. Ya Allah kenapa bukan yang baru pada saat itu ya Allah? Maksudnya menyesali dirinya. Tuh lihat, orang dikasih pahala surga, ada menyesali, ingin kembali kepada keadaan amalnya, supaya bisa memperbaiki dirinya. Tapi tidak mungkin terjadi. Apalagi sudah masuk ke alam kubur. Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Beri saya kesempatan ya Allah. Di akhirat ini, saya pengen balik walau sedetik, saya akan perbaiki apa yang telah saya lakukan selama hidup saya. Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke alam kuburnya, kembali ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukan hanya sedetik sampai dengan malam ini.
ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah di alam kubur, bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya. Dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau Anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silahkan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal.